Halo, eh, kembali lagi di channel saya, Sastra Nur, yang ngebahas tentang bahasa Inggris dan beberapa konten menarik lainnya. Dan kali ini gue bakal ngebahas tentang present perfect tense. Ini cocok banget materinya buat anak kelas 10 di semester 2 SMK SMA. Itu sudah banyaknya dipelajari. Dan kali ini gue bakal ngebahas tentang 2 poin aja ya. Yang pertama ada introduction, pengenalan. The present perfect tense refers to an action or state that either occurred at an indefinite time in the past. For example, we have talked before or began in the past and continued to the present time. Jadi intinya adalah present perfect tense itu mengacu pada sebuah tindakan ya atau aktivitas yang tidak jelas waktunya kapan tapi berada di waktu lampau, kemudian atau dimulai di waktu yang lampau, kemudian sampai kepada present time, sampai waktu ini gitu. Nah, ini dibentuk tensesnya berupa biasanya dengan have atau has plus the past participle atau kata kerja ketiga. Nah, these examples show how the present perfect can describe something that occurred. Jadi contoh-contoh ini menunjukkan bahwa bagaimana kira-kira present perfect itu bekerja dalam sebuah kalimat. Ya, ini bagian yang benar ya. I have walked on this path before. Saya pernah berjalan di gang atau di jalan kecil ini sebelumnya. Ya, contoh yang kedua, we have eaten, kami telah makan atau kami sudah makan. Ya, jadi boleh menggunakan kata telah atau sudah. Pokoknya kalau kita ngikutin definisi dari orang luar negeri agak sedikit bingung ya. Orang luar negeri itu analoginya aktivitas yang lampau dikerjakan sampai sekarang. Kalau di kita cukup bilang telah atau sudah. Jadi kegiatan atau tindakan yang sudah kamu selesaikan, yang sudah kamu tunaikan. We have eaten the lasagna here. Kita telah makan atau kita sudah makan lasagna di sini. Ya. Dan ini tidak boleh ada yang kurang. Misalnya pakai have. I walked on this path before. Nanti kalau have-nya dihilangkan seperti ini, nah ininya harus menggunakan kata kerja kedua, bukan kata kerja ketiga ya. Jadi harus ada have-nya atau has, nanti kita bahas ya. Oke, kemudian nah, apa sih verb 3 tadi? Verb 3 itu past participle yang sering banget digunakan dalam konteks present perfect ya. Di sini ada simple form atau orang Indonesia bilangnya kata kerja pertama atau verb 1. Di sini verb 2. Masih ingat verb 2 yang sudah saya bahas, di mana konteksnya untuk past tense ya, untuk yang benar-benar lampau. Kemudian kata kerja ketiga digunakan untuk di pembahasan kali ini. Jadi kita lebih fokus ke sini. Ya. Misalnya dari sini kita tahu bahwa kata kerja pertamanya adalah now. Kemudian now. Di sini ada met, pasti berubah jadi meet ya. Meet, met. Bukan memet ya, beda lagi. Kemudian di sini ada dua bentuknya, was sama were. Maka di sini am, is, atau are. Jadi am-nya berubah menjadi was, dan is juga berubah menjadi was, dan are
berubah menjadi were, maka di sini berubah menjadi been. Kemudian ada fly, berubah menjadi flew. Lanjut, flown. Write, wrote, written. Read, read, read. Read, read, read. Live, lived, lived. Fall, fell, fallen. Feel, felt, felt. Take, took, taken. Drive, drove, driven. Nah, kalau kalian perhatiin, ini ada yang diakhiri dengan ed, ya nih, beraturan perubahannya, dan ada yang perubahannya tidak beraturan seperti ini. Ya. Nah, itu disebabkan karena dalam past participle ada dua jenis, ya. Yang pertama ada regular, kemudian yang kedua ada irregular. Nah, ini yang beraturan. Kalau nggak salah sudah dibahas ya di pembahasan simple past tense. Yang ini tidak beraturan. Nah, yang beraturan selalu diakhiri dengan ed. Contohnya seperti ini: live, live, lived, lived. Ada lagi walk, berjalan. Walk, walked, walked. Jump, jump, jumped, jumped. Selalu diakhiri dengan ed. Nah, untuk yang irregular atau yang tidak beraturan, contohnya seperti ini: know berubah jadi new, berubah jadi noun. Kan berubahnya tidak beraturan seperti yang diakhiri oleh ed, ya, tidak selalu berakhir dengan ed. Jadi perubahannya selalu beraturan. Dan ada yang kata kerjanya pertama dan keduanya mirip, atau sebaliknya, ada yang kata kerja kedua dan ketiganya mirip tapi kata kerja pertamanya beda. Contohnya seperti yang meet, ya. Meet ini berubahnya met berubah jadi met. Nah, kata kerja kedua dan ketiga itu sama, sedangkan kata kerja pertama yang berbeda. Kemudian ada yang tiga-tiganya bahkan sama. Contohnya read, cuman bacanya beda. Read, read, read. Ya, ada tiga-tiganya beda juga. Fall, fell, fallen. Dan memang harus dihafal. Ya, bebas metode hafalnya seperti apa, nanti saya akan kasih tahu caranya. Yang kedua ada grammatical order atau tatanan bahasanya secara gramatikal. Ada bentuk affirmative, ya, atau bentuk positif seperti she, harus ada has-nya, atau have kalau subjeknya itu I, you, they, sama we. Saya, kamu, mereka, kita, atau subjek yang plural, yang lebih dari satu. Untuk yang she gunakan has. Selain she apalagi? Ada he sama it, yang kira-kira subjeknya itu singular, ya, atau tunggal. Visited selalu menggunakan verb 3. Ingat ya, subjek ada, kalau kamu bingung boleh dicek have atau has aja, kemudian kata kerja 3. Ini gampangnya. Jadi beberapa orang ada yang metodenya menggunakan rumus, ada yang nggak sama sekali. Jadi ini untuk yang suka dengan rumus silakan pakai. Buat yang enggak, langsung ke bagian contoh-contoh soalnya, ya. Kemudian ada bagian negatif. Untuk yang negatif sebetulnya sama aja, ya, ada subjek, cuma tambahkan not, ya, atau disingkat menjadi hasn't. Kemudian ada have yang tinggal tambahkan not atau disingkat haven't. She hasn't atau I haven't visited. Kemudian yang terakhir ada interrogatif atau kalimat tanya.
bedanya adalah letaknya. Kalau has di sini selalu di tengah, ya, atau have-nya, has atau have. Nah, untuk kalimat tanya dibalik, muncul di awal, have atau has. Ya, atau has she visited my grandma, for example, atau have you gone, sudahkah kamu pergi, have you gone to the school, kayak gitu ya. Jadi tinggal dibalik aja. Nah, ini tabelnya yang untuk apa ya, biar gampang. Contohnya ada I have walked, I have walked. Negatifnya I haven't walked. Kemudian kalimat tanya selalu di depan ya. Perhatikan, selalu di depan have atau has-nya. Have I walked? Sudahkah saya berjalan? Loh, kok nanya lagi? Nanya ke diri sendiri. Yang kedua ada you have walked. You have walked. Kemudian negatifnya adalah you haven't walked. Tetap menggunakan kata kerja ketiga ya. Semuanya menggunakan kata kerja ketiga karena kita sedang membahas present perfect. Okay, perfect yang benar-benar tindakannya telah sempurna ditunaikan. Kemudian ada he, she atau it ya, has walked. Tetap dengan pola yang selalu sama. Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke soalnya. Ya, kita coba latihan yang ada di sini. Choose the correct verb from the list below to complete the following sentences. Put the verb in the present perfect tense. Jadi jawabannya sudah ada di sini. Tinggal kalian baca tiap ceritanya dan pilih salah satu yang ada di sini, yang ada di bracket ini, ya, untuk diletakkan di sini sesuai dengan cerita yang ada di tiap nomor. Baik, kita coba. Number 1. I met Barbara when we were in elementary school. Kira-kira yang mana? That's it. Ya, we know. Apakah seperti ini? Harus diubah menjadi bentuk present perfect tense ya. Masih ingat? Kalau subjeknya we berarti tinggal tambahkan have, dan know-nya diubah ke kata kerja ketiga. Know, knew, known. We have known each other for over 20 years. Okay. Next, number 2. We many new words since we started this course. Kita learn. Learn, kata kerja ketiganya adalah learned. Ada yang kurang? Yang kurang adalah have atau has-nya ya. Kalau subjeknya we, subjeknya plural atau banyak, berarti have. We have learned many new words since we started this course. Number 3, that's a wonderful movie. Kalau film dia apa? Dilihat, ditonton ya. Karena di sini nggak ada watch, berarti see. I see, kata kerja ketiganya adalah seen. Have ya. I have seen it 3 times. Gue udah nonton 3 kali. Mr. and Mrs. Toner. Ada yang tahu? That's it. B. B, kata kerja ketiganya adalah been. Ya. Kemudian ini tambahkan have karena subjeknya 2 atau plural. Mrs. and Mrs. Toner have been married. Jadi be ini bisa am, bisa is, bisa are. Yang tadi kata kerja keduanya itu was sama were. Yang kata kerja ketiganya itu adalah been ya. Jadi gunakan been. Married for 10 years. Terakhir, you are late. The class already. Of course, this is the answer. Began.
begun, nggak ada bagian ya, beda lagi. Begun, begun, begin, began, begun. Ini apa? Has atau have? Has, karena singular ya, atau tunggal. The class has already begun. Okay, that's it. I hope this will be useful for you untuk bahan belajar, untuk bahan ulangan kamu. Jadi banyak sebetulnya referensi untuk belajar, cuman ini menambah referensi saja buat kalian. Semoga bermanfaat. See you next time. Bye bye.